dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya baju Keren sekarang koko, nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini saya Bayu Oktara tentunya bersama Ustadz Dasat Latif bisa hadir menghadapi ibu-ibu semua yang ada di sini dari Kota Makassar. Tentunya kita akan sama-sama menambah kedalaman ilmu agama kita hanya di sini di Gaspol Sahur. Di Masjid Hajah Sitimang yang luar biasa ini sama-sama kita mau mendengar petua-petua dari Ustadz Dasat Latif. Nah hari ini temanya adalah karena ini sebenarnya banyak sekali terjadi nih Pak Ustadz di sekitar kita nih. Banyak orang terbuai dengan dunia. Apa sebenarnya yang kita cari? Karena kan sebenarnya harta, jabatan, materi itu kan gak akan dibawa mati Pak Ustadz. Tapi banyak orang yang fokus untuk ke sana aja. Atau justru ada sebaliknya orang mengejar akhirat saja sampai melupakan duniawi. Pengennya seimbang. Bagaimana caranya? Mohon petuahnya Pak Ustadz. Ibu-ibu, ada yang lain hari ini. Apa kira-kira? Saya pakai kacamata. Gitu. Masya Allah. Kenapa saya pakai kacamata Ibu? Karena supaya saya lihat Ibu makin cantik. Wah. Karena kalau saya tidak kacamata, blur, kabur-kabur Ibu. Nah, Ibu-ibu, selalu kita baca ketika sholat dalam doa iftitah. Inna sholati Wa mahyaya. wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah.
Jadi apapun yang kita lakukan semua karena Allah. Karena semua sebab Allah, maka kita juga harus lakukan harus sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Karena kalau tidak dikehendaki Allah kita lakukan, maka kita keluar dari rel. Nah, kalau mau mendapat cara hidup yang sesuai dengan yang Allah mau, maka sekarang ini harus ikuti agama. Agama itu Quran, sunnah, ulama. Ibu bermajelis taklim bukan karena mau fashion show. Tahu jadi fashion show ibu? Apa itu? Hah? Fashion show. Apa itu? Fashion show. Ya, iya pergi. Ya, ada ndak yang pergi fashion show? Ada. Pergi pamer kudunya. Tapi dia tidak dapat ridha Allah. Dia dapat apa? Dia dapat wow. Tawa. 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 Wow. Nah, itu dia dapat. Tapi dia tidak dapat ridha Allah. Kenapa? Dia hanya datang untuk pamer. Ya. Ada orang hidup ini keliru menyikapinya. Dia kira ini hidup di sini tempatnya berakhir. Padahal hidup ini namanya transit. Apa ibu? Transit. Transit. Kan kita proses hidupnya itu bukan bertahap. Pertama Allah kasih kita roh. Ya. Orang bilang nyawa. Roh. Dikumpul di satu tempat. Ada suami istri. Berhubungan badan. Lahir. Ada janin. 40 hari. Dikasih roh. Ditiupkan roh. Ada roh di dalam. Maka tidak boleh orang kasih keluar. Karena kalau sudah 40 hari. Sudah ada roh. Badan ada. Rohnya ada. Berarti sudah menjadi hamba. Sudah. Namanya kita hidup di alam. Alam rahim. Alam rahim. Laki-laki tidak punya alam rahim. Hanya perempuan. Kenapa? Karena perempuan punya sifat rahim seperti Allah. Cuma Allah maha, ibu tidak. Apa artinya rahim ibu? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Penyayang. Ibu itu punya rasa sayang. Makanya ibu dikasih rahim. Nah, sudah keluar. Waktu keluar tidak ada orang senyum. Semua bengkok mukanya. Biar kau cantik, berhenti kau cantik, kau mengedeno dena gagah. Hah? Ya toh ibu? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada. Mentang-mentang orang kaya, keluar kau nak. Malah itu kuliah di film kuliah. Gigi. Itu. Ya kan? Keluar. Begitu keluar, menangislah orang. Kenapa dia menangis? Responnya terhadap alam dunia. Menurut sebagian ahli tasawuf, dia keluar menangis. Kenapa? Karena dia melihat, wah, ternyata alam dunia ini besar. Sekira seperti alam rahim. Itu ketika mau dikeluarkan kan bikin perjanjian. Oke? Saya keluarkan kamu, tapi dengan catatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kalau dia bilang iya, keluar. Kalau dia bilang saya tidak mampu, meninggal. Keluar. Nah, waktu keluar itu begini semua tangannya orang toh? Iya toh? Ada yang langsung bilang begini. Gak ada dong Pak Ustadz. Mau selfie lagi. Ada ibu. Dia pegang. Kenapa? Karena dia pegang janji Allah. Ya, dia sudah pegang janjinya kepada Allah. Sudah. Tumbuh. Mulailah tumbuh. Mulailah dia disusui. Disitulah rahimnya ibu. Anaknya lahir meskipun cacat, itu yang dia paling disayang. Tidak ada catatan anak lahir nak tempelin.
9 bulan kau kasih susah saya begini ya aku pale. Enggak. Tapi sekarang ada juga yang lebih sadis dari binatang. Apa itu Pak Ustadz? Dia buang anaknya. Astaga. Ada banyak yang begitu. Dari hasil hubungan terang. Gelap. Ih, masa gelap terang-terang. Iya kan? Ya. Nah, sudah itu hiduplah kita di dunia. Tapi sudah dikasih tahu. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini sementara saja. Bukan ini tempatmu. Ini transit kok. Lalu dari dunia kita menuju ke alam kubur. Belum sampai akhirat. Kubur dulu. Alam kubur. Di kubur ini alam barzah namanya. Alam barzah, alam pemisah. Pemisah antara apa? Pemisah antara dunia dan akhirat. Transit. Jadi tidak ada isinya sorga sekarang. Dan tidak ada isinya neraka. Rasulullah belum sampai sorga. Abu Jahal belum sampai neraka. Mereka semua dikubur. Menunggu. Nah kita sekarang masih ada di dunia. Cuma di dunia ini kita ini ibarat aplikasi, program. Ini andai kita bicara sistem komputerisasi, kita ini program. Tapi program itu Allah sertakan yang bisa menguji kemampuan program ini baik atau tidak. Mas Bayu, siap. Ini ibu-ibu saya tidak tahu dia mengerti atau tidak program, maka kita bicara saja. Mengerti lah Pak Ustadz, kan udah baru pakai handphone. Nah, karena kita ini program di handphone untuk menguji, biasanya yang bikin program disertakan virus. Oh iya, dites. Ya, program ini hebat atau tidak disertakan virus. Betul. Nah, ketika telah mengaku saya beriman kepada Allah, Allah bilang, apakah setelah kau mengaku beriman kepadaku lalu saya tidak uji kau? Tidak, ku uji kau. Maka Allah sertakan virus. Apa virus itu? Itu setan. Itu yang Setan, menguji. virus ini yang ganggu kita. Dia buat kita lupa tujuan akhir. Dia buat kita inilah tujuan kita di dunia ini. Maka dia punya senjata. Senjatanya setan itu namanya dunia. Hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Tapi karena sudah habis waktu, kita lanjutkan setelah berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat Dasat, kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjut kembali di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Mantap nih. Memang kalau di Kota Makassar, gaspolnya luar biasa Pak Ustadz. Iya, perempuan Bugis Makassar itu suaranya memang. Hebat ya. Tapi ingat Bu, kalau gaspol jangan begini ya. Kasih naik ke atas. Kenapa kalau ke supaya depan, tidak kena kepalanya. Kita mau sapa dulu satu-satu nih. Yang pertama, ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Muhsinin Dusun Bulu-Bulu Kabupaten Maros. Ya. Lalu kemudian Majelis Taklim Giranata. Majelis Taklim Nurul Iman. Majelis Taklim Nurul Madia Macini Kidung. Semua yang hadir di sini sama-sama di Gaspol Sahur. Kita lanjut lagi Pak Ustadz. Mas Bayu, saya bisa bayangkan tekanannya suaminya semua ini. Iya, tapi kan alhamdulillah datang ke Majelis Taklim artinya mau mengejar akhirat juga Pak Ustadz. Ya, oke. Nah, tadi kan hubud dunia. Masalahnya gimana tuh? Kalau kita mencintai dunia emang nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Tidak dilarang, Tapi cinta dunia boleh. Tapi yang dilarang hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Nah, maka setan tahu perangkapnya setan itu dunia. Isinya harta, tahta, wanita. 3 ta, 3 t. Harta, tahta, wanita. Ya, pertama wanita. Ini wanita yang pertama kali membuat Nabi Adam tersesat. Iya toh? Kan Allah sampaikan, hai Adam,
Kau boleh hidup di sorga, nikmati semua yang ada di sorga. Satu tidak boleh, jangan kau dekati buah khuldi. Dekat aja boleh, apalagi sampai makan. Sampai Adam setia, tidak mau dia. Datang ini setan, bujuk istrinya, Siti Hawa. Hawa. Ya ibu-ibu kalau menggosip kan bisik-bisik. Bisik-bisik. Jangan ngomong-ngomong apa-apa. Rahasia ini, Hawa apa? Kau tahu enggak kenapa kau dilarang Tuhan makan buah huldi? Tidak. Bodoh kau. Maksudnya apa? Huldi berasal dari kata khuldum. Khuldum kekal. Kalau kau makan buah huldi, kau kekal dalam surga. Tuhan tidak mau. Tergoda Hawa. Akhirnya dia datangi suaminya. Bang, betul kau sayang kak? Betul kak Kodong. Apa buktinya? Saya sayang kok. Kalau begitu saya mau makan buah huldi. Kata Nabi Adam, tidak boleh sayang. Berarti kau tidak sayang saya. Boleh kau minta yang lain tapi jangan ini. Saya mau ini. Tidak boleh. Kalau kau tidak mau sebentar malam tidak dapat jatah. Waduh. Sudah akhirnya Hawa berhasil menaklukkan suaminya. Karena godaan setan. Tadi setan sebelum dia goda Hawa, dia goda Adam. Tapi Adam tidak mempan. Maka dari perempuan. Berapa banyak kita lihat orang hancur gara-gara perempuan. Yang kedua, harta. Ini harta. Ada orang cari harta dari pagi sampai tengah hari sampai malam. Harta aja ada di otaknya. Tapi sayang, dia lupa sholat 5 waktu. Islam tidak melarang kaya. Yang dilarang, jangan tujuanmu harta. Tujuanmu tadi lillahi. Artinya apa? Kau kaya, itu kaya alat. Alat untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah supaya kau bisa mendapat ridha Allah. Islam banyak orang kaya. Ibu-ibu belajar sejarah awal masuk Islam. Itu generasi pertama masuk Islam orang-orang kaya muda. Kalau sekarang kira-kira Mas Bayu anggota HIPMI. Pengusaha muda. Pengusaha muda. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Orang kaya, waktu itu usia beliau 30-an. Orang kaya. Utsman bin Affan. Orang kaya. Masya Allah. Yang kekayaannya sampai sekarang masih ada di Madinah. Kalau ibu keluar dari pintu utama kota Madinah, Masjid Nabawi, jalankan ada penjual bakso sebelah kanan, penjual parfum sebelah kiri, di sini penjual sajadah, sini ada lagi penjual tasbih. Ada di sini jalan. Jalan ke sini toh, lurus. Di situ ada hotel namanya Hotel Wakaf Utsman bin Affan. 1400 tahun yang lalu. Orang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya di Madinah. Bahkan dia capek jadi orang kaya, Bu. Suatu ketika setelah didengar bahwa orang kaya nanti Nabi bilang, orang kaya nanti banyak pertanyaan kalau mati, dia berusaha, dia jual semua kekayaannya. Takut dia jadi orang kaya. Akhirnya apa? Dia beli semua kurma yang waktu itu di Madinah kena hama kurma. Pohon kurma kena hama, Bu. Hancur semua buah-buahnya. Akhirnya sengsara penjual kebun kurma. Supaya habis uangnya, dia beli semua itu kurma yang hancur. Beberapa saat kemudian datang pengusaha dari Mesir. Dia cari kurma busuk. Kenapa? Ada hama di Mesir, obatnya kurma yang busuk. Ini. Habis, bertambah lagi 2 kali lipat. Makin kaya dong. Dia, Bu, Masya Allah. dia takut kaya. Kita takut miskin. Allah Karim, kaya. Tapi dia tidak kejar kekayaannya untuk menjadi tujuan. Tapi dia kejar kekayaan supaya dia bisa berderma. Tidak boleh orang miskin, Bu. Harus juga kaya. 5 rukun Islam. Ada berapa, Ibu? 5. 5. 2 di antara 5 itu harus dengan kaya. Apa itu? Haji, zakat. Cuma bedanya kalau orang beriman, harta bukan jadi tujuan, tapi dia alat. Ada uangku bangun masjid, ada uangku zakat, ada uangku bantu anak yatim, ada uangku saya bantu sekolah-sekolah pesantren. Itu namanya hartanya bukan jadi tujuan tapi alat.
Apalagi? Harta, wanita, Tahta. tahta. Jabatan. Apa itu tahta? Jabatan Pak Ustadz. Bu, Masya Allah. Lihat beda ini jabatan. Bikin biasa tidak masuk di akalku. Ya toh? Ada orang mau jadi lurah. Nyogok. Ada orang mau jadi polisi. Nyogok. Mau jadi pegawai negeri. Bayar. Nah jual tanahnya. Bapaknya, warisannya bapaknya nah jual. 700 juta nyogok. Hai kasihan. Sampai pensiun kau itu tidak bisa kembali itu modalmu 700 juta. Saya heran lihat orang mau jadi pegawai sampai beratus juta dia sogok. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Mana ada pegawai negeri tidak ada utana di bank? Itu ada semua itu di sertifikat nah. Ada semua itu. Pegawai negeri itu orang bilang gali lubang, tutup lubang, masuk lubang sendiri. Ya, ada orang mau jadi anggota DPR, nyogok sampai 35 miliar. Gajinya berapa anggota DPR? Ayo, ada orang mau jadi wali kota, habis duitnya 50 miliar. Ibu tahu gajinya wali kota? Paling 20 juta. Untuk kembali 5 tahun, tidak mungkin. Lalu dari mana dia kasih kembali? Proyek-proyek fiktif. Akhirnya korupsi. Dia pasti hina. Ada orang karena jabatan, sepupunya baku musuh. Ada orang karena jabatan yang selama bertahun-tahun bertetangga, baku musuh gara-gara jabatan. Ada orang gara-gara jabatan hilang imannya. Ada orang gara-gara jabatan hilang rasa persaudaraannya. Ada orang gara-gara jabatan hilang harga dirinya jadi penjilat. Itu gara-gara apa? Karena jabatan dianggap tujuan. Kalau kita orang Islam, ambil wali kota, ambil kepala kepolisian, ambil kepala kejaksaan, ambil ketua DPR, gunakan apa? Supaya kau semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Polisi tegakkan keadilan. Anggota DPR bikin perda yang membuat masyarakat gampang kerja. Jadi wali kota sejahterakan rakyat, perbaiki jalanmu. Itu namanya jabatan digunakan untuk kemaslahatan. Karena waktu habis, kita rehat lagi dulu. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, hari ini kita tengah membahas bagaimana agar tidak terbuai dunia. Ustadz Dasat tadi sudah memberikan petuah, boleh mencintai dunia asal digunakan untuk mengejar akhirat. Kurang lebih seperti itu ya Pak Ustadz. Nah sekarang kita berikan kesempatan buat sahabat Dasat yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan angkat tangannya. Nah yang di depan sebelah sini boleh maju Ibu. Kita punya hadiah nih. Mantap. Bagus jilbabnya Ibu. Bagus ya Pak Ustadz. Seperti kayak apa gitu ya? Kayak Palestina. Siap Pak Ustadz. Bertanya dulu Ibu, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saniati dari Maros, utusan MT Nurul Iman Bulu-Bulu. Bulu-bulu. Iya. Ya. Pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan Ustaz apabila merasa kesenangan dunia ada pada kita adalah tidak baik? Mau menolak atau menghindar tapi sayang? Bagaimana ini Pak Ustaz? Oke. Benar juga. Sebenarnya tuh bingung tuh apa maksudnya pertanyaan teh Bu. Menolak tapi sayang. Iya. Diambil Tapi dosa. bagaimana? Maksudnya sudah mengerti Mas saja. Ya. Terima kasih, Terima Ibu. kasih Ibu. Terima kasih banyak. Lihat dulu di dalamnya. Asli. Mantap. Warnanya bagus. Asli Pak Ustaz. Oke. Ini Ini asli nih, logonya monokrom Pak apalagi Ustadz. tadi itu? Warnanya biru, blau. Lango. Lango. Ya.
Ini. Kondo-kondo. Nah, ya. Kondo-kondo, Pak Ustadz. Kondo-kondo. Bulu-bulu ya, Bu? Bulu-bulu. Oh iya, mau kemana bulu-bulu? Bulu-bulu Di itu Maros, kalau bahasa dekat Bandara Lama. Indonesianya. Bulu-bulu itu kalau bahasa Indonesianya bukit-bukit. Oh. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih, Bu. Makasih Gajah Duduk. Terima kasih kembali. Wah, kalau udah pakai gajah duduk Ya, makin makin. keren. Ini dong lihat nih, saya pakai gajah duduk nih. Ada sarungnya, ada bajunya, ada pecinya. Ya, Mantap, Pak Ustadz. saya juga. Wih, mantap. Ya, tapi perutku besar. Itu Pak Ustadz tadi pertanyaannya. Ya, Bu, Islam tidak melarang dunia. Islam tidak alergi dengan kaya. Yang Allah larang at-takatsur. Apa itu? Berlomba-lomba memperkaya diri. Lalu enggan membayar zakat. Lalu dia lupa untuk beribadah. Itu yang Allah larang. Cari harta, silakan. Kalau kita kaya, bagus Ibu. Kita bisa bangun masjid, kita bisa umroh, bisa haji, bisa bersedekah, membuat orang senang, membantu fakir miskin. Itu yang Allah larang. Nah kumpul. Lalu bakhil, kikir, pelit, medit, kikirigalah paku sambatang. Nah, itu seke. Ya pelit, itu pelit. Ya, ada yang begitu, ada. Allah larang itu. Allah tidak melarang kita kaya. Allah tidak melarang kita cinta dunia. Yang Allah larang terlalu cinta dunia. Ada kata terlalu. Mana ciri-ciri terlalu cinta dunia? Kalau perempuan takut dibilang tua. Takut dibilang tua. Ada mi keripuk-keripukku. Leherku mulai mi. Nah, memang sunnatullah harus tua Ibu. Masa umur tak 60 muka tak seperti anak TK? Kan Mau ki Ibu? Mau ki awet muda begitu? Enggak ya Ibu? Mau. Masa umur tak 50 tahun baru tinggi tak begini? Enggak dong. Memang itu sunnatullah. Ya, apalagi terlalu cinta dunia. Mereka yang anggap enteng ibadah. Sholatnya ditunda-tunda. Zakatnya dia tidak bayar. Sedekahnya dia tidak lakukan. Itu namanya terlalu cinta dunia. Ya, Bu, Islam membolehkan kita kaya. Boleh. Islam tidak melarang kita menerima ini dunia. Tapi yang Allah larang at-takatsur, berlomba-lomba memperkaya diri, lalu enggan beribadah, enggan membayar zakat, enggan menggunakan fisabilillah. Kata Allah, kalau sudah begitu berlomba-lomba, Allah katakan, kalla, jangan kau begitu. Nanti kau dikasih masuk di mulutmu tanah, baru kau sadar. Ya, itu dalam bahasa surat At-Takatsur kan begitu penjelasannya ya. Jelas Bu? Berarti yang harus diperhatikan adalah cara mendapatkannya dan cara menggunakannya, tidak menghalalkan segala cara. Ya, ini yang harus orang tahu. Ya. Cara mendapatkan halal dan juga cara membelanjakannya halal. Bu, ada 4 pertanyaan nanti malaikat sebelum kita masuk ke proses pengadilan yang sesungguhnya. Seleksi berkas namanya Mas. Seleksi berkas. Seleksi berkas dulu. Admin nih. Ya, ditanya dulu 4 perkara. Salah satu di antaranya akan ditanya, hartamu kau dapat dari mana, kau gunakan untuk apa. Muka belakang ditanya. Kalau umur ditanya, berapa umurmu. Nah kalau kita kaya itu dulu ditanya, hartamu dari mana, kau gunakan untuk apa. Ada orang dapat harta halal, kerja, jadi buruh, halal itu. Tapi setelah gajian dia beli pakai mabuk. Itu namanya setengah mati cari uang, beli tiket masuk neraka. Halal cara dapatnya, haram cara pemanfaatannya. Ada juga orang cara memperolehnya haram, dia mau pakai untuk halal. Nah itu gimana tuh? Uang korupsi, nah pakai sumbang masjid. Tidak bisa. Karena Allah suci dan hanya mau menerima yang suci.
Uang jelas-jelas uang rumah prostitusi. Uang prostitusi, jelas-jelas uang judi, jelas-jelas uang korupsi. Dia mau pakai umroh, oh enggak. Yang boleh dibersihkan dengan sedekah adalah harta yang subhat, samar-samar. Halal tidak ini, halal tidak ini, halal tidak ini. Itu yang dibersihkan dengan sedekah. Tapi kalau sudah nyata haram, tidak bisa. Itu tadi bisnis prostitusi, narkoba, judi, minuman keras. Dapat dari situ, tidak bisa kau bersihkan. Enak dong kalau begitu. Kau mencuri saja dulu, nanti kita bertobat dengan apa? Kita sedekah. Tidak, Allah menerima yang hanya suci-suci saja. Ya, oke. Siap, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan lagi buat Habis sahabat. waktu saya lihat. Masih ada Pak Ustadz, masih bisa. Oke. Kita dengar Ya. pertanyaannya dulu ya. Sebelah kanan ada yang mau bertanya? Wah Ibu cepet banget nih, langsung Ya. semangat. Boleh, silakan Bu. Maju ke depan, saya siapkan hadiahnya. Nah, ini dari Gajah Duduk lagi Pak Ustadz. Hadiahnya. Ya, silakan Ibu perkenalkan diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ria yang mewakili Majelis Taklim Juranata Buluk-Buluk Maros. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita berhutang melihat orang lain jika kita mau naik umroh atau berkurban? Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Gini Pak Ustadz, jadi maksudnya kalau kita mau umroh tapi berhutang. Kan sekarang banyak juga tuh yang kayak gitu. Gitu kan Ibu maksudnya ya? Iya. Nah boleh atau enggak, hukumnya seperti apa? Ibu kok, Pak Ustadz seperti bingung. Oh iyalah bingung. Hadiah dulu Pak Ustadz. Kasih hadiah Ibu Ria. Ibu Ya. Ria. Bukan Ria itu yang agama ya, Ria yang pamer-pamer bukan. Ini nama orang. Ibu Ria dari Bulu-Bulu. Iya. Terima kasih Ibu Ria. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sekarang emang banyak yang memudahkan seperti itu kan Pak Ustadz. Untuk misalnya mau berangkat umroh, mau berangkat haji karena niatnya udah betul-betul kuat. Ya berhutang dulu. Nah itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Karena waktu habis, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas mengenai bagaimana supaya tidak terbuai dengan dunia. Nah, tadi ada juga yang bertanya supaya tidak terbuai dunia, ya udah saya langsung niatkan ke akhirat. Mau berangkat umroh tapi hutang. Jadi gini-gini, sebelum juga itu saya jawab itu. Supaya tidak terbuai dengan dunia, dunia jangan disimpan di hati. Disimpan di mana dong? Ya, simpan pada tempatnya. Apa maksudnya Ustadz? Punya sendal mahal. Boleh, boleh. Tapi jangan simpan di hati, simpan di kaki. Ya, iya. Ya, kalau kau simpan di hatimu, hilang stres. Ya, ibu punya emas, cincin, mahal. Jangan simpan di hati, simpan di jari-jari. Ya. Ibu punya gigi emas. Jangan simpan di hati, simpan di gigi. Nanya Pak Ustadz, ibu punya suami. Simpan di tempat tidur. Jangan simpan di hati. Karena kalau simpan di hati, kalau dia selingkuh, sengsara. Oh iya benar. Iya toh, itu semua. Jangan simpan di hati, simpan pada tempatnya. Masya Allah. Kalau ibu jadikan dunia sebagai tujuan, percaya semua dunia ini pasti ada akhirnya. Kaya. Pasti ibu mati hanya bawa apa? Kain kafan. Parfum, kapur barus. Ayo. Suami, ibu meninggal, ada mau masuk di kubur. Kawin lagi dia Bu. Maka jangan simpan di hati. Dia simpan pada tempatnya.
Ya, itu namanya menjadikan dunia tidak sebagai tujuan, sebagai sarana saja. Oh, Nah, berarti sekarang memahami bahwa itu semua titipan milik Allah Subhanahu wa ya, taala. milik Pak Ustadz. titipan. Ya, siap. Ya, apa tadi Pertanyaan, kalau umroh, hutang. Bu, saya punya uang 50 juta. Harga umroh 30 juta. Tapi uangku itu yang 50 juta, kembalinya tiap bulan 5 juta. Berarti lunas itu 50 juta berapa bulan? 10. 10 bulan. Maka saya pergilah menyicil umroh. Pergi Kak dulu, kenapa? Karena ada yang datang tiap bulan, pasti selalu datang tiap bulan 5 juta. Saya tidak bisa cash, kenapa? Karena memang uangku itu datangnya bulan-bulan. Boleh utang kalau begini. Kenapa? Bukan utang sebenarnya, dibayar bertahap. Boleh kalau begini? Boleh. Nah, yang tidak boleh nyicil kalau tidak ada penghasilannya tetap. Tidak boleh itu. Kenapa? Tidak ada kepastian. Tidak ada gaji. Tiba-tiba pergi saja. Ngambil utang. Umroh sunnah. Bayar utang wajib. Ketemu sunnah wajib, gugur yang sunnah. Nah, jelas Ibu ya? Yang tidak boleh kalau penghasilan tidak jelas. Nah, Kalau sudah jelas dia. bulan-bulan, boleh. Ya. Siap. Bahkan di travel saya juga, sekalian aku promosikan makin. Wah, mantap. Boleh Pak Ustadz? Ya, saya larang jamaah jangan ambil uang di bank karena biasa merepotkan. Ya, dari 10 juta bisa menjadi 15 juta. Sudah, saya bayarkan dulu ibu, saya yang bayar dulu, nanti ibu bayar ke saya. Cuma ibu-ibu kalau sudah dikasih begitu, dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, engkau adalah malaikat penyelamatku. Sekalinya pulang umroh ditagi, apa dia bilang? Engkau adalah malaikat sakaratil maut. Begitu ditagi. Malaikat tapi sakaratul maut. Ya. Oke. Jadi pilihan umroh seperti itu boleh. Dan Departemen Agama membolehkan. Ya, tapi bagaimana kalau sudah umroh belum lunas wafat? Nah itu hutang tuh Pak Ustadz. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Maka ahli warisnya wajib meneruskan utangnya. Boleh lunas? Boleh. Kecuali yang punya travel das atlatif bilang, ya baik kasihan ini ibu. Waktu umroh dulu ndak dikasih repot kak. Waktu pulang umroh tiap malam Jumat nak kiringi kak kue. Ya Alhamdulillah. Ya saya anggap semua itu yang tersisa saya sedekahkan. Masya Allah. Boleh. Nah, serius. Maki daftar di Travelco. Nah, Masya Allah. Nah, ini Pak Ustadz untuk menutup pembahasan kita hari ini, mohon berikan petuah lagi untuk menguatkan kita supaya kita ini benar-benar ya memang mengejar dunia tapi tidak terlalu mencintai, tetap fokus di akhirat dan bisa seimbang sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Hati ini Bu yang mampu membolak-balikkan adalah Allah. Ya, maka tidak ada lain kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah memelihara kita dari cinta dunia. Ya, ada doanya, ada itulah. Ya Allah pelihara hati saya hanya selalu mengingat-Mu. Untuk berzikir selalu mengingat-Mu. Untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Tidak harus bahasa Arab Ibu. Saya jarang berdoa pakai bahasa Arab. Kenapa? Saya takut salah ucap. Saya juga takut beda dalam hatiku dengan saya ucapkan. Karena kita bukan orang Arab. Maka berdoalah dengan bahasa Indonesia Ibu curhat. Ya Allah, saya ini sangat dhaif. Sangat masih cinta kepada dunia. Pelihara hati saya Allah. Bimbing saya Allah. Engkau melarangku mencintai dunia. Tapi aku masih mencintainya. Tiadalah kemampuan aku menolak dunia ini tanpa bimbinganmu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai.
Selesai juga hari ini. Masya Allah. Jadi sebenarnya ya boleh-boleh aja kita menggenggam dunia, tapi itu hendaknya menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti, begitu ya Pak Ustadz? Ya boleh. Kan ini sekarang kita belum di akhirat. Betul. Masih di dunia. Maka kumpulkan perbendaharaan untuk menuju dunia. Karena perjalanan kita jauh dan panjang serta tiada akhirnya, maka bekal harus banyak. Bu. Dari Pindrang mau ke Makassar. Tentu kan harus ada bekal. Ya kan? Kalau bekal sedikit tidak cukup. Nggak sampai. Apalagi sudah misal bawa beras. Ibu mau 1 bulan. Tapi 2 liter. Gak Iya cukup toh? dong Pak Ustadz. Belum lagi kantongan yang kita pakai bocor. Waduh. Tidak sampai Makassar sudah habis. Begitu juga perjalanan. Ini bukan ke Makassar. Ini bukan ke Amerika. Ini bukan ke Saudi. Tapi perjalanan yang abadi. Yang tidak ada lagi akhirnya. Itu alam akhirat. Maka kumpul. Di dunia ini kita kumpul. Kumpulnya itu dengan amal. Amal itu kita dapat dengan ibadah. Ibadah itu bukan cuma sholat. Ibadah itu bukan cuma puasa. Ibadah, ibu mengurus anak ibadah. Ramadan ini ibu sahur, makan, menyiapkan makan sahur. Itu ibadah. Ibu menghormati suami, menyayangi mertua. Itu semua ibadah. Ibadah bukan cuma tarawih. Ibadah bukan cuma tadarrus. Ibadah bukan cuma puasa. Tapi segala kegiatan yang ibu niatkan lillahi ta'ala. Itu ibadah. Ibu dagang. Dari rumah ke rumah menawarkan kue. Papa buka. Itu ibadah. Nah, dengan niat tadi lillahi ta'ala. Dahsyat Wa sekali. ma halaktul jinna wal ins illa liya'budu. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Masya Allah. Dahsyat Wallahu sekali. a'lam bisawab. Siap, dahsyat sekali. Nah, mudah-mudahan dengan petua dari Ustadz Dahsyat ini semakin menguatkan iman kita untuk semua kita berikhtiar mengejar dunia, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi bekal di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Dahsyat Terima atas kasih. petua-petuanya. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah hadir. Jangan lupa nanti di rumah terusin puasanya ya Bu ya. Entah sampai rumah langsung buka lagi habis subuh. Nah, sahabat Dahsyat dimana-mana berada, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Dari Masjid Hajah Siti Mangkota Makassar kami undur diri. Saya Bayu Oktara bersama Ustadz Dahsyat Latif dan juga seluruh kru dari Metro TV. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tentunya kita ketemu di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh